Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman udah luangin waktunya di hari ini. Jadi di sini kita akan menuntaskan tugas proyek kepemimpinan kita, yaitu dengan judul Grow and Lead, membangun karakter dan kepemimpinan remaja. Jadi di sini teman-teman bisa menyimak apa yang kita jelaskan, atau mungkin nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Kita memasuki yaitu presentasi tentang Grow and Lead, yaitu membangun karakter dan pemimpinan remaja. Mungkin bisa next. Mungkin ada yang tahu nggak tentang kepemimpinan itu apa? Mungkin ada yang mau menjawab? Oke, kalau gitu aku langsung kesimpulan ya. Jadi kepemimpinan itu adalah suatu individu yang akan mengarahkan seseorang untuk melakukan hal yang mungkin akan menginspirasi orang lain. Jadi di sini itu bisa meliputi nilai, visi, dan kemampuan dalam membentuk tim maupun individualnya sendiri. Oke, next. Oke, lalu ada yang tahu kepemimpinan dan pemimpin mungkin? Ya, kenapa aja ya. Jadi pemimpin itu adalah individu yang akan memberikan pengarahan. Kalau kepemimpinan itu lebih ke sifat kita sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemimpin pasti memiliki sifat kepemimpinan. Lalu apa sih tujuan dari kepemimpinan itu sangat penting? Karena bisa kita lihat yang pertama adalah memberikan inspirasi dan arahan. Dimana pemimpin itu pasti memiliki visi dan misi yang akan memberikan kepada seseorang untuk melakukan hal-hal yang disuruh. Nah, sedangkan perubahan itu yang kita akan selesaikan. Seperti maksudnya dari inspirasi lalu perubahan itu kan berkaitan ya. Lalu ada juga pengembangan tim dan produktivitas, di mana pemimpin itu juga akan mendorong mereka secara bersamaan, yaitu dari inspirasi dan juga adaptif. Lalu ada fungsi-fungsi kepemimpinan, di mana fungsi tersebut yaitu adalah komunikasi visi dan pengambilan keputusan. Nggak mungkin kalau misalnya kepemimpinan itu tidak dapat mengambil keputusan, pasti mereka punya visi dan misi yang kuat, di mana nantinya itu akan menjadikan pengorganisasian dan evaluasi kerja, yaitu mengatur sumber daya, aktivitas, serta mengukur hasil kerja dan memberikan umpan balik dari konstruksi dari visi dan misi. Lalu ada manajemen konflik, di mana dari visi dan misi tersebut pasti memiliki resiko. Nah, resiko tersebut kemungkinan besar kepemimpinan tidak memiliki langsung atau mungkin langsung menjawab, tapi mereka pasti sudah memikirkan apa ya yang akan terjadi atau pilihan plan A dan plan B-nya. Mungkin dari saya sendiri itu saja akan menyampaikan tentang apa itu kepemimpinan dan kepemimpinan. Mungkin akan dijelaskan karakternya lagi dengan teman saya. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang membangun karakter yang baik. Itu bisa next. Yang pertama, kalian tahu nggak sih apa itu karakter? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu karakter itu apa? Iya, boleh Sita. Kalau menurut saya karakter itu kayak watak kepribadian ataupun sifat dari seseorang, tapi itu beda dari watak orang lain. Oke, jadi yang disampaikan Sinta tadi udah benar ya. Jadi karakter itu sekumpulan sifat, nilai, dan prinsip yang tercermin dalam diri seseorang secara konsisten. Karakter itu mencerminkan siapa kita sebenarnya, baik ketika ada orang lain maupun tidak ada orang lain. Oke, mungkin misalnya selanjutnya yaitu mengapa karakter itu penting. Karakter menjadi fondasi utama membangun kehidupan yang bermakna. Dengan karakter yang kuat, kita itu bisa dipercaya dan dihormati oleh orang-orang sekitar kita. Ada juga yang pertama yaitu dasar integritas. Dasar integritas adalah salah satu dasar utama dalam membangun karakter yang kuat. Ini berarti konsisten antara apa yang kita miliki, yang kita pikirkan, dan terkait perkataan. Selanjutnya ada membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah hasil dari tindakan yang penuh dengan integritas. Untuk dapat dipercaya, kita itu harus selalu menepati janji, selalu jujur, dan selalu amanah. Selanjutnya yaitu menjadi teladan.
Menjadi pribadi yang berkarakter kuat juga berarti menjadi teladan bagi orang lain. Kita bisa menunjukkan sikap disiplin kita kepada orang lain dan rasa tanggung jawab kita. Selanjutnya ada menghadapi tekanan dengan keberanian. Saat menghadapi tekanan, orang yang berkarakter kuat itu akan berpegang pada nilai-nilai dan prinsip hidupnya. Mereka tidak akan mudah terganggu oleh keadaan-keadaan di sekitarnya. Di sini aku akan menjelaskan pilar-pilar utama karakter kuat. Jadi sebagai seorang pemimpin kita itu harus memiliki pilar-pilar utama yang menjadikan kita itu bahwa kita itu cocok sebagai pemimpin. Yang pertama ada integritas, yaitu merujuk pada kejujuran, konsistensi tindakan dan juga nilai serta prinsip pada diri seseorang. Sehingga kita itu kalau berintegritas dapat dipercaya orang lain sebagai pemimpin yang baik dan benar dan teguh pada kebenaran. Yang kedua ada tanggung jawab, kemampuan untuk menerima atau menjalankan kewajiban, menghadapi konsekuensi serta tindakan sendiri. Orang yang tanggung jawab biasanya dapat dipercaya oleh orang lain sehingga mereka itu lebih cocok jadi pemimpin. Yang ketiga yaitu ada disiplin, kemampuan untuk mengendalikan diri untuk konsisten bahwa dia telah menerapkan sikap disiplin pada dirinya dan itu akan membuatnya cocok untuk jadi pemimpin. Yang ketiga yaitu keberanian moral, keberanian untuk melakukan hal yang benar meskipun menghadapi tekanan, resiko atau tantangan. Ini menunjukkan komitmen bahwa terhadap prinsip etis dalam situasi sulit yang dihadapi oleh pemimpin tersebut. Yang kelima yaitu ada empati, kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan serta sudut pandang orang lain. Empati mendorong sikap peduli, toleransi dan membantu hubungan yang harmonis. Dalam kepemimpinan sendiri, empati itu biasanya dilakukan kepada anggota-anggota seperti dalam organisasi. Jika mereka berempati, maka kolaborasi dan juga hubungan dari organisasi tersebut akan menjadi lebih baik. Yang keenam yaitu ketahanan. Daya tahan mental dan emosional dalam menghadapi stres, kegagalan atau kesulitan merupakan sifat dari pemimpin. Orang yang tangguh mampu bangkit kembali dan belajar pengalaman negatif dari suatu kejadian yang telah berlalu. Sifat kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menginspirasi, mengarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kamu bukan hanya memberi perintah, mengarahkan, mempengaruhi, tapi juga bagaimana membentuk tim dan memberi arahan tersebut. Nah, dalam pemimpin ini kadang kita berpikir apa sih perbedaan pemimpin dan manajer. Kita akan melihat perbedaan dari pemimpin dan manajer. Atau biasanya memang kita sering menganggap bahwa manajer itu adalah seorang pemimpin. Ya, memang manajer itu pemimpin, namun ternyata ada beberapa perbedaan antara pemimpin dengan manajer dari aspek. Yang pertama itu aspek fokus. Pada pemimpin, aspeknya itu pada visi jangka panjang, sedangkan manajer itu targetnya itu jangka pendek. Pada aspek gayanya, pemimpin itu bersifat menginspirasi dan juga memerintah, sedangkan manajer itu lebih ke mengarahkan. Dan pada aspek pendapatan, pemimpin itu ada pada suatu hubungan. Contohnya, misal kita dalam suatu kelompok, pasti bakal ada pemimpin yang akan memimpin kelompok tersebut. Sedangkan pada manajer itu lebih terstruktur karena memang udah ada strukturnya. Jadi manajer itu dapat mengarahkan bawahannya. Lalu aspek inovasi itu pemimpin masih mendorong perubahan, sedangkan manajer itu menjaga stabilitas. Lalu ada beberapa tipe-tipe gaya kepemimpinan. Yang pertama demokratis, otoriter, laissez-faire atau bersifat kebebasan berarti, lalu transformasional dan juga transaksional. Adapun ciri pemimpin yang baik, yang pertama itu punya visi yang jelas, komunikatif dan terbuka, konsisten dan disiplin, bertanggung jawab, bisa jadi teladan dan adaptif serta inovatif. Sifat kepemimpinan yang efektif dalam tim itu yang pertama dapat mendengarkan anggota tim, lalu mendistribusikan tugas secara adil, menumbuhkan semangat kerjasama, menyelesaikan konflik dengan bijak, serta memberi apresiasi kepada
kepada anggota-anggota timnya. Simulasi kepemimpinan merupakan alat pembelajaran yang meniru tantangan kepemimpinan di dunia nyata yang memungkinkan peserta untuk mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan, pemikiran yang strategis, dan manajemen tim dalam lingkungan yang aman dan bebas risiko. Simulasi ini membantu peserta untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memahami bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi dinamika organisasi. Lalu ada tujuan dari simulasi kepemimpinan ini. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan kepemimpinan taktis seperti pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu melatih kemampuan komunikasi dan kerja tim. Lalu yang ketiga memberikan pengalaman langsung menghadapi dinamika kelompok dan tekanan situasional. Lalu yang keempat yaitu mengevaluasi gaya dan efektivitas kepemimpinan dari masing-masing peserta. Nah, komponen dalam simulasi kepemimpinan ini yang pertama adalah terdapat studi kasus, lalu yang kedua yaitu peran dari peserta, yang ketiga tujuan dan batasan waktu, lalu keempat evaluasi dan umpan balik. Jadi di sini kita udah nyiapin studi kasus. Studi kasusnya itu jadi semisal dalam himpunan mahasiswa sains data menyiapkan sebuah acara bernama Data Fest, tapi di acara tersebut pihak gedung yang akan Dimasada pakai itu tiba-tiba membatalkan renovasi mendadak. Di sini ketua dari pelaksana acara tersebut juga tidak dapat dihubungi. Nah, untuk itu di sini kami berharap membuat studi kasus untuk peserta yang dimana di sini peserta akan berdiskusi siapa saja yang kira-kira dapat memberikan inisiatif pada acara tersebut, lalu setelah itu apa saja langkah inisiatif yang akan diambil dan bagaimana solusi untuk mengatasi dari krisis acara tersebut. Di sini diskusi akan dibagi beberapa kelompok. Dan dalam setiap anggota kelompoknya itu terdapat wakil ketua pelaksana, lalu divisi acara, bendahara, divisi logistik, dan anggota panitia lainnya. Di sini kami memberikan waktu 10 menit untuk mendiskusikan dari studi kasus tersebut. Oke, jadi diskusinya udah selesai ya. Di sini apakah ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Oke, boleh Diana. Jadi solusinya yang pertama itu ambil inisiatif. Siapapun yang sadar situasi, terutama wakil ketua atau koor acara, harus segera mengambil peran koordinasi sementara, jangan menunggu perintah. Langkah kedua itu ada kumpulkan informasi, yaitu apakah benar-benar tidak bisa digunakan dan apakah ada opsi cadangan. Lalu ada bentuk tim cepat untuk mengambil tindakan segera tanpa harus semua panitia ikut. Terus yang ketiga ada pembagian tugas. Yang pertama ada posisi koor acara, tugasnya menyusun ulang tahun jika venue-nya berubah. Terus ada koor logistik, cari alternatif. Lalu ada koordinasi, siapkan pengumuman jika ada perubahan lokasi dan waktu. Lalu ada bendahara, itu ulang anggaran jika biaya bertambah. Dan yang terakhir ada anggota, yaitu tugasnya bantu komunikasi dan follow up vendor. Yang keempat ada komunikasi efektif, yaitu yang pertama gunakan grup koordinasi inti untuk keputusan cepat. Lalu ada buat update berkala ke semua panitia agar tidak simpang siur. Terus tetap tenang, transparan, dan berorientasi solusi. Dan yang terakhir kepemimpinan yang diharapkan itu yang pertama tegas tapi terbuka. Yang kedua ada menyatukan tim, bukan menyalahkan. Dan yang terakhir cepat bertindak tapi tetap melibatkan suara tim. Baik, terima kasih atas jawabannya Diana.
Jadi kesimpulan yang dapat diambil itu dalam situasi krisis, pemimpin yang baik bukan hanya yang cepat bertindak, namun juga yang mampu mendengar, mengarahkan dan menjaga tim untuk tetap produktif walaupun di bawah tekanan sekalipun. Dalam organisasi sendiri khususnya pemimpin bisa siapa saja, yang penting dia yang berani bertindak dan bertanggung jawab. Oke, kita mulai ya teman-teman. Tepuk satu. Ya, ini masih pemanasan ya. Jadi ada yang salah. Oke, 1, 2, 3, tepuk satu. Tepuk satu. Salah semua. Oke, lagi ya teman-teman. Kalau tepuk satu berarti tepuknya 2 kali. Kalau tepuk 2 tepuknya 1 kali. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk 2. 2. Ya, salah semua. Kan kalau nggak mau itu. Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk 2. Tepuk 2. 1. Oke, mungkin sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Kamila dari Departemen Pengabdian Masyarakat. Oke Kamila, tadi kan yang soal Kamila enaknya kita apain nih? Kita kasih pertanyaan seputar materi kita kan. Oke, boleh. Siapa yang mau ngasih pertanyaan? Boleh nggak jelasin apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin satu kelompok atau banyak orang. Oke, tepuk tangan dulu buat Kamila. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.